Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan tentunya kita harus semangat nih menjalankan hari-hari ini. Seperti perbincangan kali ini, tapi tunggu dulu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ismi Nadilah yang akan menemani pemirsa di rumah dalam acara Bisnis Anda yang akan mengupas dan membedah perjuangan dari seorang pembisnis. Nah, kali ini sudah bersama kami, yaitu tamu kita, dan mari kita sambut. Ini dia Ibu Rina. Halo Bu Rina. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Bu Rina, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, ya Allah, seneng ya. Jadi saya nih nanti nanya-nanya mengenai produk-produk UMKM, dan tentunya nih pasti ada kisah-kisah inspiratif ya Bu ya tentunya. Jadi ada perjuangan-perjuangannya mengenai produk-produk tersebut dan bisa sampai berdiri sekarang ya di titik sekarang ini. Oke, Ibu, di sini sudah bersama produk-produk, ya ini namanya nih stik jengkol original. Nah, kira-kira pemirsa di rumah pasti udah penasaran nih. Ini kira-kira stik jengkol ini cuma stik-stikan doang atau memang rasanya jengkol itu khas dan kuat? Nanti kita akan bahas di pertanyaan-pertanyaan. Nah, Ibu, ini namanya NP, Neng Pawon. Ini maksudnya apa nih Bu, nama Neng Pawon ini nih Bu? Ya, jadi Neng Pawon itu brand ya, brand usaha saya gitu kan. Neng Pawon itu mengandung dua arti. Kalau di bahasa Jawa itu artinya di dapur, di dapur. Kalau bahasa Sunda itu arti dapur si Neng. Dapur si Neng. Gitu. Jadi karena saya juga perpaduan ya Jawa Sunda gitu kan. Makanya terciptalah brand Neng Pawon itu. Neng Pawon, oke. Jadi itu ada dua arti ya, Sunda dan Jawa. Dan berarti tadi Ibu asalnya dari Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda, singkatannya Bu? Janda. Jadi itulah ya singkatan yang terbaru nih, saya baru dengar ya. Janda adalah Jawa Sunda. Baik. Tadi Neng Pawon itu artinya yang dapur. Kalau misalkan dapur. Jawa, kalau misalkan bahasa Sundanya dapur si Neng. Dapur si Neng. Nah, Ibu, kira-kira nih apa sih Bu yang membedakan dari stik jengkol ini dengan usaha-usaha yang lain, atau mungkin Ibu sudah mendengarkan juga stik-stik jengkol yang lain, kira-kira apa? Ya, jadi sebetulnya lahirnya produk ini nggak sengaja Mbak, kecelakaan sebetulnya. Kecelakaan yang menjadi bermanfaat ya. Betul. Jadi tidak terbayangkan sebelumnya juga gitu akan membuat suatu produk namanya stik jengkol gitu, karena memang selama ini belum pernah ada juga produk stik jengkol itu gitu kan. Jadi berawal memang dari ya biasalah hobi ibu-ibu di rumah gitu kan, masak, membuat cemilan gitu kan, membuat cemilan untuk keluarga gitu kan. Nah, suatu ketika di rumah itu lagi banyak jengkol karena ada yang ngasih lah saudara stok gitu kan. Ya, bingung nih mau dibikin apa gitu kan, dibikin semur, rendang juga udah biasa gitu kan. Dan yang paling penting tuh saya itu anti jengkol Mbak. Oh, ternyata yang punya stik jengkolnya anti jengkol ya? Saya sama sekali nggak doyan jengkol. Tapi kalau misalkan Ibu masak buat keluarga, dicicipin dulu nggak Bu? Enggak dong. Enggak. Jadi saya hampir masak jengkol itu hanya setahun sekali. Setahun sekali? Itu pun hanya di hari kelahiran suami saya aja. Waduh, hari spesial ya? Hari berarti spesial. Sang suami ini suka dengan jengkol? Iya, karena memang suami kan orang Sunda. Kalau di Sunda itu dan juga masyarakat Kabupaten Bekasi ya, jengkol itu kan jadi ikon ya. Bener. Tiap hari kita misalkan sarapan nasi uduk ada jengkol di hajatan gitu, orang-orang Bekasi bilang kriaan ada jengkol. Jadi jengkol itu sesuatu yang makanan yang membudaya lah gitu kan, jadi tradisi di masyarakat Sunda gitu kan. Tapi ya saya pribadi juga sebetulnya ya tadi ya anti jengkol. Ya, jadi berawal dari ada stok jengkol yang berlebih gitu kan, mulai tuh mikir ini mau dibikin apa gitu kan. Ya cobalah mencari sesuatu yang beda gitu kan. Pas lagi bikin stik-stik keju gitu, cobalah tuh si jengkol itu dicampurkan ke adonan gitu kan. Nah, ternyata komentar keluarga pertamanya itu kalau bikin stik keju jangan bekas goreng jengkol, jadi baunya jengkol. Nah, jadi tapi di situ akhirnya seneng juga. Ternyata berarti unik juga nih ya, kita bisa bikin
makanan itu yang dianggapnya kampungan gitu kan, yang dianggapnya tradisional, tapi bisa kita angkat nih, bisa kita naikkan kelas nih. Dulu kan kita kalau makan jengkol tuh kampungan, murahan gitu ya Mbak ya. Nah sekarang dengan dikemas seperti ini, kita bisa menikmati kapan saja, bisa dijadikan oleh-oleh juga. Dan ciri khas. Nah, dan yang pasti itu harapannya bisa menjadi ikon ya buat masyarakat kita yang memang sudah terbiasa makan jengkol gitu. Jadi intinya sih ingin melestarikan makanan tradisional tapi kita kemas dengan kekinian gitu Mbak. Oke, yang aku highlight adalah memasak kekinian dengan dikemas yang bisa diterima juga semua kalangan ya Bu. Iya betul. Ini stik jengkol. Stik jengkol. Tapi Ibu, tadi saya masih bertanya lagi nih. Ibu tadi nggak suka jengkol. Iya. Gimana cara Ibu memperkirakan takaran-takaran kalau misalkan masak ke keluarga nih Bu? Nah itu dia. Jadi karena saya megang jengkol aja itu baru setelah saya menikah ya. Karena suami saya doyan jengkol. Sebelumnya kalau mama saya masak itu saya nggak pernah megang gitu, apalagi nyicipin itu sama sekali nggak pernah. Tapi ya begitu sudah menjadi kewajiban gitu kan, bagaimana kita bisa menyenangkan keluarga, ya yang tadinya tidak suka harus perlahan kita coba gitu kan. Akhirnya lama-lama ya udah biasa megang jengkol. Terus takarannya ya pasti yang jadi acuannya itu keluarga. Suami dan juga anak saya udah pas belum. Jadi sampai saya bikin formulasi stik jengkol ini menjadi sudah seperti sekarang ini, ya keluarga Mbak yang jadi tester pertamanya gitu. Berarti yang nyobain pertama adalah keluarga. Sama ketika Ibu merintis UMKM ini, berarti dicobainnya juga sama ke anak-anak dan ayah. Iya. Wah, oke. Betul. Karena memang nggak rencana buat usaha tadinya sih Mbak, memang betul-betul hanya hobi aja, bikin sesuatu cemilan untuk keluarga. Jadi nggak terbayang juga akan diseriusin sampai seperti ini, seperti itu. Baik. Berarti biasanya kan emang kalau ibu-ibu kan suka iseng ya. Ada bahan apa nih bisa dijadiin buat cemilan anak-anak di rumah gitu kan ya. Nah ini yang tadinya mungkin hanya iseng-iseng ya, tapi jadi UMKM jadinya dibina langsung sama dinas, terus juga diperjualkan dan mungkin bisa menjadi ciri khas Kabupaten Bekasi. Iya, amin. Mudah-mudahan. Amin. Ibu, cemilan dari Neng Pawon ini apa aja Bu selain ini? Ya jadi awalnya sih memang stik jengkol ya, tapi seiring sudah 3 tahun di usaha ini, sudah tergabung di dinas itu akhir 2018 gitu kan. Kita sudah belajar nih caranya manajemennya seperti apa, produksi yang baik seperti apa, bahkan legalitasnya seperti apa gitu kan, sudah kita penuhi. Barulah seiring perjalanan mulai ada permintaan sebetulnya sih Mbak dari konsumen, dari langganan. Misalkan stik jengkol, teh anak saya nggak doyan sayuran, bisa nggak sih bikin stik sayuran? Nah akhirnya cobalah tuh bikin stik brokoli. Jadi merembet lah kemana-mana gitu kan. Ada stik wortel juga gitu. Terus juga ada dari pelanggan, bisa nggak teh bikin kentang Mustafa? Jadi kita mulai. Jadi intinya by request sebetulnya Mbak, karena memang nggak terbayang juga ya akan menjadi pengusaha lah ceritanya gitu. Jadi ngalir aja. Jadi total produk itu sampai sekarang tuh ada 9. 9 apa aja nih Bu? 9 itu ada stik jengkol, kentang Mustafa, biji ketapang, stik sayuran, bawang goreng tuh goreng garam, ada stik keju, ada kerupuk cireng. Kerupuk cireng aku baru dengar. Ada, nanti ada testernya Mbak, bisa diicip. Aku akan mencoba kerupuk cireng seperti jadi, apa nih? Intinya sih sebetulnya produk-produk yang dihasilkan itu berawal dari makanan keseharian kita aja Mbak. Makanan tradisional yang istilahnya biar nggak punah ya kita lestarikan gitu kan. Tapi dengan versi yang kekinian, kita buat kemasan yang cantik, terus kita juga buat dengan varian rasa. Jadi supaya anak-anak zaman sekarang juga nggak malu lah istilahnya makan makanan kampung. Dan juga harapannya produk ini bisa bersaing dengan produk pabrikan. Apalagi kita sudah dihajar ya sama produk-produk asing ya. Nah itulah ada keprihatinan dan tantangan juga gitu, bagaimana kita bisa menciptakan produk yang asli Bekasi nih gitu, yang bisa ya harapannya sih bisa mengindonesia. Syukur-syukur suatu saat ya mimpi bisa mendunia lah. Pasti insya Allah bisa atas kerjasama kita dan para pemirsa di rumah nih yang harus
mengikuti Instagramnya. Mungkin Ibu ada Bu sosial medianya Bu? Iya, sosial medianya Neng Pawon. Neng Pawon Neng Pawon. Nah, ini bisa diikutin oleh pemirsa di rumah, dan pastinya kita juga harus mendukung UMKM Indonesia yang sudah ada. Nah, biar targetnya juga bisa men-Indonesia ya Bu ya. Tadi yang sudah dibilangkan oleh Ibu. Yes. Benar sekali. Jadi butuh dukungan gitu ya. Ada slogannya Mbak buat UMKM Mbak. Bela dan beli produk UMKM. Nah, itu nanti di akhir kita sebut lagi bareng-bareng ya Bu ya. Bela dan beli produk UMKM. Mantap. Ibu, tadi berarti produk dari Neng Pawon ini ada beberapa ya. Tapi yang pengen yang ciri khasnya dan mungkin paling diminatin adalah yang stick jengkol jadi, ini. Produknya kan ada 9 total ya, tapi yang paling best seller ya 2 ini, stick jengkol dan juga kentang Mustafa. Tapi di antara 2 ini juga saya merasa stick jengkol itu yang lebih mencerminkan kebekasian. Oh, gimana nih Bu, kenapa? Ya karena ya tadi ya, kita ini tinggal di kota industri. Kita nggak punya makanan yang khas lah dari Kabupaten Bekasi gitu kan. Jadi kepengenlah suatu saat gitu si stick jengkol ini bisa menjadi ikon. Ibaratnya nanti nih saat para pekerja dari luar daerah yang mencari nafkah di Bekasi, harapannya sih pulang ke kampungnya ya bawa oleh-oleh stick jengkol. Seperti itu. Bener. Berarti kalau misalkan Ibu ingin jadi ciri khas nih Bu. Berarti Ibu mempunyai target atau mungkin Ibu sudah ada outlet di Neng Pawon ini, apakah ada atau belum Bu? Kalau outlet sih nggak ada ya Mbak, cuman kita di rumah aja gitu kan, tapi selalu tersedia. Alhamdulillah 3 tahun perjalanan ini sudah menembus retail modern itu ada 7. Itu keren. Ada 7 retail modern. Kalau di total jumlah tokonya hampir ada 65 toko di retail modern itu, dan itu ada di Kabupaten Bekasi, di Jakarta dan juga di Kerawang. Ya harapannya sih ke depan nanti kepengennya ada Mbak, maksudnya outlet khusus produk-produk UKM gitu, nggak cuma produk saya aja gitu kan, bener-bener bisa menampung produk UMKM se-Kabupaten Bekasi. Jadi di Bekasi tuh ada loh sentra UKM-nya gitu. Harapannya seperti itu ke depannya. Benar-benar. Nah, Ibu tadi ngebahas nih dengan Neng Pawon ini, rasanya nih ada apa aja Bu? Varian-variannya mungkin bisa jelaskan gini kepada pemirsa di rumah. Jadi variannya itu ada 2, original dan juga pedas. Ya, 2 varian aja. Jadi memang produk ini benar-benar menggunakan bahan-bahan lokal, tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan penyedap rasa gitu kan. Jadi memang betul-betul ya asli lah istilahnya. Homemade gitu kita sebutnya gitu ya. Betul-betul ini makanan homemade keluarga kita gitu kan. Jadi insya Allah aman lah. Pasti Bu. Berarti ini ada ininya, kadaluarsanya Bu atau? Ada, masa kadaluarsanya kita itu insya Allah sampai 6 bulan itu aman, tidak mengurangi rasanya dan juga baunya. Karena memang produk kita ini kan goreng-gorengan ya, cenderung mengkhawatirkan terjadi renci, tapi ini kita spinner, jadi minim minyak lah. Seperti berarti itu. Disebutnya mungkin disaring ya kalau betul, tahu berarti ditiriskan, disaring. Ditiriskan, disaring. Nih, kira-kira nih pemirsa nih ada ini slogan ya disebutnya ya? Dari Bekasi oleh si Eneng untuk Indonesia. Jadi ini kalau boleh sedikit berbagi juga, ini merupakan hadiah nih Mbak. Hadiah buat? Jadi kemasan dan juga logo ini hadiah dari salah satu ajang kompetisi yang diadakan Kementerian Ekonomi, Pariwisata, Kreatif itu ya. Hadiahnya ini dibuatkan kemasan, dicetakan dan juga dibuatkan logonya, hakinya, dan juga ini ada slogan ini yang insya Allah simple tapi mengena gitu dari Bekasi oleh si Eneng untuk Indonesia. Jadi ini hadiah nih Mbak. Hadiah ya? Ini. Berarti Ibu memenangkan? Ya, jadi kompetisi itu pesertanya 4.000, terpilihlah 25 besar pemenang seluruh Indonesia. Dan Ibu termasuk salah satunya. Ya, salah satu dari Kabupaten Bekasi. Beri aplaus yang tinggi nih untuk Ibu nih ya. Terima kasih. Terus bagaimana? Kenapa Mbak? Pas mendapatkan, berarti rewardnya ini menjadi kemasan. Iya, jadi kita rewardnya ini dicetakan desainnya,
dibuatkan logonya, slogannya, sampai dicetakkan, Mbak. Betul-betul dicetak, kita dapat 2000 pieces. Lumayan tuh ya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi udah memikirkan packaging ya, Bu. Ya, jadi dari sesuatu yang kita tadinya anggap iseng-iseng, kampungan, ternyata membawa keberkahan gitu, Mbak. Ya Allah, benar sekali. Tapi saya setuju, Bu. Kalau misalkan sekarang kan udah zaman yang modern ya, Bu. Dan pastinya kalau misalkan ingin menjual itu targetnya tidak hanya orang-orang atau tetangga. Iya, betul. Pasti milenial juga pun harus nih melirik. Betul. Nah, dengan cara ada logonya, betul, atau kata-kata lucu, kata-kata unik seperti itu. Bu, saya pengen tahu nih, Bu, kira-kira ada nggak sih varian yang baru? Atau Ibu lagi kayak memikirkan ada nggak ya varian-varian yang baru untuk stik jengkol ini? Iya. Kalau untuk stik jengkol sih sementara belum ada ya, Mbak, karena masih idealis gitu, hanya ingin memunculkan yang betul-betul khas asli daerah gitu, nggak dengan varian-varian yang kekinian gitu kan. Jadi memang sementara itulah cirinya stik jengkol Neng Pawon tuh seperti itu. Memang betul-betul asli gitu jengkol kan. Ya, asli jengkol tanpa campuran dari varian-varian misalkan ya bumbu tabur yang lain-lainnya. Jadi memang disitulah kelebihannya stik jengkol Neng Pawon tuh, di keasliannya itu, di ketradisionalnya itu justru yang menjadi ciri khasnya. Oke, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi kita mempertahankan keaslian dari jengkolnya itu. Iya, nah, betul. seperti apa nih ya kelanjutan cerita-cerita selanjutnya dan inspiratif? Kita akan jeda, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bisnis Anda.